Ini adalah sesi perdana ruang Macarita ini Ya, ya. dimanfaatkan untuk ruang podcast kalau di bahasa luarnya itu karena kita adalah orang Bugis makanya menggunakan istilah Macarita. Macarita. Kan dulunya anggota Pak Ketua. Anggota. Sekarang sudah jadi ketua tentu agak keras sekali gesekannya ini. Gimana caranya Pak Ketua bisa jadi ketua? Waktu 2018, 2017, 18 itu proses tekanan itu sangat berat. Sangat berat ya? Sangat berat. Bahkan sampai saya mencoba untuk didatangi dan apa segala macam. Bahkan ada yang sampai mendatangi. Masuk menjadi pengawas pemilu. Memang saya sudah menyiapkan diri, mewakafkan diri saya. Dan tidak ada alasan buat saya untuk bermain-main untuk itu. Iya. Ya, kalaupun harus nyawa taruhannya itu konsekuensi tugas. Iya. Sempat di jam-jam 2 malam itu istri saya nelpon, kan? Dan kenapa? Iya. Itu Pak depan rumah. Saya pusing lihatnya orang itu bolak-balik, sebentar ada yang mampir, sebentar lagi ada yang gantian gitu. Nah, saya sendiri sebagai ketua Bawaslu ini mewakili keluarga besar Bawaslu Kabupaten mengapresiasi sebesar-besarnya kehadiran unsur-unsur masyarakat itu yang memberikan informasi awal sehingga kami mengembangkan itu menjadi satu temuan. Itu sebenarnya satu prestasi. Bawaslu juga siap dengan tangan terbuka. Kami Bawaslu Kabupaten Bone siap, silahkan kritisi kami. Apa yang lemah selama ini, apa yang harus kami kedepankan dan kami kembangkan untuk kedepannya, silahkan dengan tangan terbuka. Insya Allah Bawaslu tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Bahkan kami membuka ruang kritik di podcast ini supaya lebih nyaman. Lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kabupaten Bone sekalian. Hari ini sesi Macarita Bawaslu Kabupaten Bone dilakukan secara perdana dengan menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Bapak Alwi SESH. Bagaimana Pak Ketua? Sehat? Alhamdulillah berkah Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi di bulan suci Ramadan kondisi semakin sehat dan melaksanakan puasa semakin riang gembira Pak Ketua. Kondisi semakin sehat dan juga pikiran juga semakin sudah terbuka. Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan diskusi Pak Ketua, kita ini terlebih dahulu dan mungkin teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu khususnya di Kabupaten Bone yang menyaksikan video sesi Macarita kali ini. Lebih sedikit banyaknya ingin mengetahui kira-kira Pak Ketua ini sebenarnya dari rumpun mana? Karena orang katanya bisa jadi pejabat itu, kan kategori Ketua Bawaslu meskipun di tingkat kabupaten kota sudah jadi pejabat Pak Ketua. Kira-kira Pak Ketua ini dari keluarga darah biru atau keluarga biasa-biasa saja? Atau siapa sih? Karena informasi yang kita dapat juga bahwa Pak Ketua ini salah satu orang yang aktif di lembaga swadaya masyarakat sebelum menjadi anggota Bawaslu periode pertama. Silakan Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Dinda. Kalau kita berbicara mengenai rumpun, dan itu harus saya akui sejujurnya bahwa sebenarnya saya pun tidak pernah kepikiran untuk bisa sampai seperti ini, tapi itu karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa dalam posisi seperti ini. Tetapi kalau berbicara dengan bagaimana histori keluarga rumpun, saya sebenarnya masuk dalam kategori keluarga yang rumpun stratanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja. Dan bukan dari konglomerat Pak Ketua ya? Bukan dari konglomerat, bukan juga dari darah biru. Oh iya. Jadi saya hanya dari keluarga orang biasa yang dididik dari keluarga besar TNI. Jadi saya cerita sedikit. Saya besar, kecil dan lahir sampai tahun 2006 itu di dalam kompleks militer. Kompleks militer. Ya, di Asrama Bone 3 tepatnya. Saya besar dan lahir di situ. Dan disitulah saya menikmati masa kecil saya sampai dewasa gitu. Jadi dari rumpunnya rumpun biasa-biasa. Rumpun biasa-biasa saja. Berarti salah satu karena kan kita ini sering berinteraksi dan saya melihat bagaimana Pak Ketua mengeluarkan suatu kebijakan di Bawaslu Bone itu tegas orangnya. Mungkin itu salah satu bentuk
bahwa Pak Ketua ini berasal dari keluarga besar TNI ya? Ya betul, karena itulah didikan orang tua. Karena memang sejak kecil kami dididik untuk disiplin, jujur dan berintegritas, sehingga itulah yang sering saya terapkan dalam setiap kehidupan saya sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan kantor. Oh iya. Terus tadi bahwa informasi yang kita dapat, Pak Ketua ini sebelum jadi anggota Bawaslu ternyata aktif di lembaga swadaya masyarakat ya? Ya betul, saya sebelum masuk bergabung ke lembaga Bawaslu itu banyak juga bermain pada lembaga swadaya masyarakat dan menjadi salah satu ketua lembaga swadaya masyarakat. Dan begitulah pula juga saya pernah ikut dalam satu media, dan kebetulan pada saat itu juga diajak untuk bergabung dan menjadi redaktur pada saat itu satu majalah desa. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa benar Pak Ketua ini aktif di lembaga swadaya masyarakat, pernah aktif di media sebagai pers atau wartawan yang berkaitan dengan konteks penyelenggaraan pemilu dari sisi kapan Pak Ketua? Misalnya apakah pada saat jadi wartawan tiba-tiba sering meliput isu-isu kepemiluan atau di mana mengenal isu soal kepemiluan Pak Ketua? Ya, jadi ini saya kembali bercerita sejarah ya, historis perjalanan saya sampai bergabung menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu. Jadi saya mengenal penyelenggaraan pemilihan atau pemilu itu tahun 2007. 2007? Ya, 2007 itu pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone, Bupati Bone. Di situ saya bergabung menjadi penyelenggara pengawas di tingkat kecamatan, Panwascam pada saat itu, ya, Panwascam, khusus ya, tepatnya di Kecamatan Barebo. Dan saya juga sempat merasa ada yang sesuatu yang berkah juga yang pada saat itu, karena selama ini kan saya baru masuk dalam pemahaman kepemiluan, apalagi menjadi penyelenggara, dan langsung dipilih oleh teman-teman saya pada saat itu sebagai ketua Panwaslu kecamatan. Jadi dari situ saya mengikuti setiap ada perhelatan demokrasi, karena kita memang penyelenggara di tingkat kecamatan itu sifatnya ad hoc. Jadi saya itu menjadi penyelenggara mulai dari tahun 2007 sebagai ketua Panwaslu kecamatan sampai pemilihan kepala daerah 2013. 2013. Berarti 2007 itu awal setelah, kan 2004 dimulai pemilihan langsung. Berarti pilkada setelah pemilihan langsung. Karena kan belum serentak pada waktu itu. Belum. Jadi ketua Panwascamnya di Barebo, tapi lahirnya di kota. Bagaimana ininya Pak Ketua? Ya, jadi ini hampirnya kayaknya agak ada sedikit itu juga ya. Karena regulasi, apakah regulasi dulu membolehkan orang dari kecamatan lain mendaftar di kecamatan lain sebagai panwas atau? Kalau di musim-musim saya dulu, tempo saya dulu itu menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, bahkan lebih sedikit ketat. Ketatnya persyaratan administrasinya itu bahwa yang bisa menjadi penyelenggara di kecamatan atau di tempat itu adalah yang memiliki kartu tanda penduduk di kecamatan atau wilayah itu. Oh, cerita domisilinya di situ. Harus di situ. Jadi saya memang menjadi Panwaslu kecamatan di 2007 itu karena memang pada saat itu saya menikah di situ. Oh, istri orang Barebo. Sudah menjadi eksedus dari kecamatan Taneturiatan ke Iya. Jadi saya keluar dari Taneturiatan itu pada tahun 2006 dan menikah di kecamatan Barebo itu tahun 2006. Iya. Berarti naturalisasi di Barebo. Ya, naturalisasi, betul. Selanjutnya, kan Pak Ketua ini sudah 2 periode di Bawaslu. Ya. Awal mendaftar, kan kenapa Pak Ketua tidak memilih ke KPU dulu, kemudian ke Bawaslu lagi, atau sebaliknya? Kenapa misalnya, apakah Pak Ketua mendaftar di KPU pada saat hampir berakhir periode pertama di Bawaslu, atau langsung ya udah niat saya di Bawaslu untuk memantapkan kesempurnaan pengawasan, atau ada niat lain Pak Ketua? Jadi ceritanya begini,
Dinda ya. Periode pertama saya berakhir dan itu dilakukan rekrutmen ulang kembali untuk penyelenggara di tingkat kabupaten. Bawaslu dulu atau KPU dulu? Saya kan dimulainya itu belum menjadi Bawaslu. Oh, belum Jadi menjadi Bawaslu. tahun 2017 itu masih dilakukan rekrutmen istilahnya Panwaslu Kabupaten. Ad hoc, masih ad hoc. Ya, Iya, ad hoc. iya. Benar. Jadi 2017 saya mendaftar. Memang belum kepikiran ke KPU karena memang jenjang saya mulai dari tahun 2007 sampai jadi saya itu 5 kali periode pemilihan itu selalu di lembaga pengawas. Oh, Panwas terus berarti. Ya, Panwaslu Kecamatan terus. Jadi itu pun juga ketua Panwaslu Cam terus ya. Jadi di 2017 untuk perhelatan pilkada itu Bupati Bone dan Pilgub Sulsel, maka dibukalah pendaftaran Pak Panwaslu Kabupaten. Panwaslu Kabupaten. Ad hoc. Ya. Jadi saya mendaftar, alhamdulillah terpilih. Jadi di situ dulu statusnya masih 3. Masih 3. 3 komisionernya. Iya, 3 komisioner. Masih 3. Jadi setelah itu mengikuti proses pengawasan pemilihan kepala daerah Sulsel dan Kabupaten Bone, maka terjadi perubahan regulasi. Jadi perubahan Undang-Undang 7 2017. Undang-Undang 7 2017 itu yang menghendaki bahwa lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten itu juga sudah menjadi definitif. Jadi permanen sama, berarti sama halnya dengan KPU kabupaten. KPU. Jadi saya mendaftar kembali mengikuti proses evaluasi itu. Oh, jadi tetap yang Panwas incumbent itu, yang 3 orang itu tetap mendaftar untuk mengikuti seleksi permanen. Tetap harus mengikuti. Cuma ditambah keanggotaannya menjadi 5. Ditambah keanggotaan menjadi 5. Jadi saya bertiga pada saat itu. Saya masih ingat sekali Bu Haji Jumria, Pak Ustaz Ridwan, bertiga dengan saya mengikuti proses evaluasi ya istilahnya pada saat itu. Dan alhamdulillah tiga-tiganya masuk bergabung menjadi Bawaslu. Ditambah 2 yang baru. Kalau saya tidak salah Bu Haja Irmida dan Pak Mamingenda. Jadi saya berlima di dalam satu periode Bawaslu itu. Nah, di ujung akhir masa jabatan saya di periode pertama sebagai Bawaslu Kabupaten, anggota Bawaslu Kabupaten Bone, kan terbuka kembali rekrutmen untuk pemilihan umum. Ya, jadi saya coba-coba lah. Sudah 5 tahun berarti. Ya, 5 tahun saya coba-coba lah mendaftar ke KPU. Alhamdulillah belum ada rezeki. Oh, berarti lebih duluan seleksi KPU ketimbang Bawaslu. Untuk periode kedua. Untuk periode kedua. Jadi gitu, masuknya coba-coba dulu ke KPU juga untuk periode kedua. Tapi karena belum ada jalan ke situ, belum diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya mengikuti proses rekrutmen kembali untuk Bawaslu di periode kedua. Berarti secara niatan tetap ada konteks bahwa Pak Ketua ini juga ingin melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu secara teknis, bukan hanya dari sisi konteks pengawasannya saja. Iya, benar. Karena saya berpikir bahwa apa yang saya dapatkan selama ini, pengalaman yang saya rasakan selama ini kan banyak bergelut pada sisi pengawasan. Tetapi terlepas dari itu, sisi pengawasan itu kan pasti tidak ada, harus kita yakini bahwa itu saling keterkaitan dengan teknis. Makanya penyelenggara teknis itu kemarin saya coba masuk ke situ juga, tetapi belum ada. Iya. Akhirnya periode kedua di Bawaslu. Ya. Kan ini untuk menjadi kan dulunya anggota Pak Ketua. Sekarang sudah jadi ketua, tentu agak keras sekali gesekannya ini. Gimana caranya Pak Ketua bisa jadi ketua terpilih? Ya, jadi pada saat itu kan sebenarnya namanya pasca pelantikan. Ya, pasca pelantikan. Pasca pelantikan itu kan ada dinamika untuk pemilihan ketua. Yang ketua. Jadi pada saat itu juga saya kan memang dari dulu waktu bergabung di periode pertama memang udah ada niatan untuk jadi ketua. Di periode kedua pun juga awal-awalnya seperti itu. Saya tidak terlalu termotivasi untuk kekeh gitu untuk menjadi ketua. Tapi di tengah perjalanan saya berpikir bahwa sebelum pleno itu, saya berpikir karena kebetulan mitra kerja saya yang 4 ini adalah semua anak-anak muda. Oh, baru cuma Pak Ketua yang incumbent waktu itu. Pada saat itu saya berpikir bahwa
mungkin pada saat ini saya harus menyiapkan diri untuk bagaimana membawa lembaga ini lebih itu karena dari sisi usia, dari sisi pengalaman kepemiluan juga mungkin di antara saya berlima itu mungkin saya lebih sedikit banyak pengalamannya. Ya. Jadi mungkin saya berpikir itu menjadi bekal buat saya untuk maju sebagai ketua POS. Akhirnya teman-teman 5 orang pimpinan ini, 4 orang pimpinan yang lain itu menyepakati bahwa Pak Ketua untuk. Jadi sebenarnya di Bone itu kemarin waktu pemilihan ketua ya, itu dinamikanya tidak panjang karena diskusinya hanya sekitar 1 jaman, itu aklamasi. Benar-benar. Nah, Pak Ketua, ini kan 2024 pelaksanaan pemilu dengan pilkada itu kan beririsan. Apa sih yang menjadi tantangan terberat yang dirasa oleh Pak Ketua dalam proses mengawasi pemilu di lain sisi dan mengawasi pilkada di sisi yang lain? Kendati pun misalnya oke lah secara tahapan sudah selesai, tapi secara pengelolaan kelembagaan itu masih ada yang beririsan. Apa kira-kira tantangan terberatnya dan bagaimana Pak Ketua menawarkan solusinya? Kendala yang terberat yang saya rasakan ya, karena ini juga pengalaman pertama. Pengalaman pertama kami sebagai penyelenggara itu menghadapi satu proses tahapan yang di tahun yang sama. Jadi yang lebih cenderung orang selalu mengatakan bahwa ini adalah pemilihan serentak. Sekalipun pemilu dan pemilihan itu dilakukan dan dilaksanakan pada tahun yang sama, tetapi waktunya berbeda. Tapi seiring dengan itu, karena proses tahapan pemilihan umum itu juga berjalan dan di samping itu proses tahapan pemilihan juga berjalan. Jadi kendala yang terberat saya pada saat itu, saya pikir ini bagaimana mengelola jajaran pengawas ini untuk panwascamnya yang ad hoc ini untuk bagaimana dia bisa fight dalam melaksanakan pengawasan. Di satu sisi dia harus melakukan pengawasan pemilihan umum. Di sisi lain dia harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi beririsannya tahapan antara tahapan pemilihan pilkada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga dengan bagaimana kondisi Bawaslu Kabupaten Bone itu sendiri yang statusnya masih belum berubah menjadi satuan kerja Satker. Itu kami harus memanajemen personil yang jumlahnya mungkin tidak terlalu seberapa. Pegawai yang begitu terbatas jumlahnya itu kalau kisaran hanya sekitar 20-an pegawai yang ada, dan ini harus membagi tugas dengan beratnya tahapan pemilihan. Di pemilu. Itu sebenarnya kemarin sempat juga saya agak sedikit kewalahan untuk manajemen, tetapi saya yakin dan percaya karena orang-orang yang ada bergabung di Bawaslu Kabupaten Bone itu adalah orang-orang yang sudah ditempa pengalaman. Adik-adik staf itu semua punya kreativitas yang tinggi dan punya etos kerja yang sangat bagus, sehingga tidak sulit untuk kita mengarahkan mereka untuk benar. Apalagi kalau saya lihat postur pegawai di Bawaslu itu kan ada juga beberapa orang yang mulai dari 2017 jadi pegawai sampai pelaksanaan pilkada dan pemilu kemarin. Artinya sudah tidak merepotkan Pak Ketua untuk memberikan arahan, bimbingan, tinggal satu kali didiskusikan udah selesai langsung eksekusi. Ya, itulah keuntungannya karena bagian jajaran kita itu adalah jajaran yang kemarin sudah ditempa dengan pengalaman pemilihan mulai dari tahun 2017. Jadi bagaimana memanajemen dengan baik itu saya rasa tidak sulit karena mereka ini sudah mengetahui apa sih sebenarnya arah lembaga ini bekerja, tupoksi dia bagaimana, menjalankan perannya dia bagaimana. Tinggal kami di pimpinan mengarahkan, mengkoordinasi dengan baik apa yang menjadi tugas-tugas pokok mereka yang harus dijalankan di saat kritis-kritisnya tahapan. Mereka harus standby. Bahkan yang lucunya itu karena personil kita kan kurang. Di bawah sebulan itu kurang, tahapan berat, beririsan. Ya, terkadang saya memberikan apa boleh buat, ini harus diambil jalannya, kita sedikit agak ekstrim,
terkadang kita piketkan sampai pagi. Iya. Karena tidak boleh juga kita tidak mengabaikan pelayanan publik ketika ada yang ingin melapor. Iya, karena ada situasi di mana Ya. 1 kali 24 jam bisa menerima laporan. Nah, jadi itu dengan keterbatasan personil, makanya kita harus manajemen dengan baik, keseriusan, dan insya Allah itu menjadi berkah buat mereka semua, bahwa mereka sudah menjalankan itu dengan baik. Tapi bagaimana cara mengatur waktunya ke keluarga Pak Ketua kalau misalnya kegiatannya lebih banyak di kantor? Apakah tidak ada riuk-riuk di keluarga untuk komplain misalnya anaknya datang, Bapak ini pulangnya terlambat terus atau bagaimana Pak Ketua? Ya, jadi saya sempat ingat itu ya. Ada pengalaman lucu saya sebenarnya, tapi bukan juga lucunya bagaimana, berkesannya itu cocok yang seperti kita bilang itu ya. Jadi di 2017 itu karena tahapan berat, padat. Saya kalau berangkat ke kantor itu kan jam 8 pagi. Kalau menjelang tahapan-tahapan yang sudah masuk tahapan kampanye, itu saya pulang ke rumah itu rata-rata jam 3, jam 4 subuh. Jadi tidak sempat ketemu anak-anak, sudah ke sekolah lagi, ya kan? Iya. Membagi waktunya bagaimana? Sampai sudah tidur mereka. Ya, tidur. Bahkan satu waktu, saya pulang untuk sholat maghrib di rumah. Datanglah anak saya ini menghampiri. Pak, malam ini tidak ke kantor ya? Saya bilang, rencana sebentar nak, kalau kondisi Bapak masih itu ya. Tidak bisakah saya ada waktu sedikit? Sudah berapa bulan Bapak pulang, tidak kelihatan. Pergi juga, saya udah sekolah. Ya kan, mereka sudah 6:30 ke sekolah. Saya rata-rata habis sholat subuh, olahraga, setelah itu tidur sedikit baru kantor. Jadi itu sebenarnya yang pengalaman-pengalaman yang paling berkesan buat saya. Berkesan buat saya kenapa? Karena hampir jika tahapan sudah masuk pada tahapan yang padat dan krusial itu, hampir untuk waktu buat keluarga itu sangat kurang. Sangat sulit ya. Sangat sulit. Jadi tinggal kita memaksimalkan saja, kalau ada ruang-ruang waktu sedikit libur, ya bermain dengan anak-anak, keluarga, jalan. Baru dimanfaatkan itu setelah tahapan lah selesai. Ya, setelah tahapan selesai. Tetapi saya pastikan di tahapan berjalan nggak bisa. Nggak bisa libur-liburan. Ya, apalagi dulu saya kan begini ceritanya. Apalagi dulu saya kan sebelum jadi ketua di divisi pengawasan. Iya. Divisi pengawasan kan. Kornya pengawasan semua tahapan harus kita pastikan diawasi dengan baik sehingga tidak ada waktu. Apalagi dulu itu kalau seingat saya itu konteks pengawasan itu dilaksanakan oleh Korbit pengawasan. Beda sekarang ada PIC ya, penanggung jawab tahapan, Korbit ini, divisi ini. Kalau dulu waktu saya seluruh proses tahapan itu diawasi oleh divisi saya. Divisi pengawasan. Divisi pengawasan. Itu pada konteks internal. Saya sedikit ke eksternal Pak Ketua. Kan di Bawaslu Bone ini seingat saya itu, dan mungkin teman-teman bisa mengupdate informasinya di media sosial, ada 3 pelanggaran pidana yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah kemarin. Kalau tidak salah ada camat, ada lurah, kemudian ada kepala desa. Betul. Tentu camat, lurah, kepala desa ini kan memiliki hubungan erat dengan pejabat-pejabat daerah lah. Secara otomatis apakah ada tekanan-tekanan yang misalnya ada pejabat A menelpon, Pak Ketua itu anggota saya, tolong di ini ya, supaya tidak dimasukkan di pidananya. Bagaimana dikoordinasikan? Apakah ada situasi-situasi itu Pak Ketua? Ya, namanya birokrasi. Iya. Keterlibatan birokrasi itu kan hampir bisa kita katakan itu kan jenjang strukturalnya ada. Oh iya. Otomatis. Dan harus saya akui bahwa seringkali sih, apakah tidak bisa Pak Ketua? Iya. Kita bekerja ini berdasarkan aturan yang mengatur kita. Jadi kami tidak bisa bermain pada ruang-ruang yang memang itu tidak bisa ditolerir. Ada sih seperti itu terkadang. Paling tidak kepidana lah Pak Ketua. Iya. Saya bilang di kami itu kan untuk menentukan proses pidananya itu kan ada beberapa lembaga sih. Iya. Ada sentra gakumdu ya. Ada sentra gakumdu. Jadi tidak ada alasan buat kami untuk mengatakan ini tidak bisa, ini bisa. Nanti di proses pembahasan itulah yang menentukan. Tapi tekanan-tekanan seperti itu ada. Bahkan saya
waktu 2018, 2017, 18 itu proses tekanan itu sangat berat. Sangat berat ya. Sangat berat. Bahkan sampai saya mencoba untuk didatangi dan apa segala macam. Bahkan ada yang sampai mendatangi. Ada yang mendatangi, bahkan sampai juga nelpon dan tidak memberikan ruang. Tapi saya bilang ya, lillahi ta'ala saya sejak masuk menjadi pengawas pemilu, memang saya sudah mengiyakan diri, mewakafkan diri saya. Yang tidak ada alasan buat saya untuk bermain-main untuk itu. Iya. Ya, kalaupun harus nyawa taruhannya itu konsekuensi tugas. Iya. Saya rasakan itu. Terkadang saya pulang, lucu kan kalau saya pulang dari kantor tiba-tiba ada yang ya, jadi saya rata-rata itu speedometer mobil itu sudah standby di 100-120 km per jam. Kita antisipasi. Berarti sudah mengantisipasi kalau ada apa-apa di jalan. Ada. Kalau bukan kita yang diselesaikan, kita yang selesaikan. Karena kan sering ini ada cerita ya, cerita ini tidak apa-apa lah, saya cerita sedikit. Pada proses pemilihan yang lalu, sempat di jam-jam 2 malam itu istri saya nelpon, Pak belum pulang, ya kan? Saya bilang belum, bentar lagi lah, ini tanggung masih ada yang mau dibuat laporannya, ya kan? Dan kenapa? Iya. Itu Pak depan rumah, saya pusing lihatnya orang itu bolak-balik, sebentar ada yang mampir, sebentar lagi ada yang gantian gitu. Oh, saya bilang itu bagus, kamu tidur saja, itu aparat keamanan yang jagain kita itu. Ya, saya berusaha menenangkan. Psikologis secara istri psikologis saya, terganggu juga ya, keluarga. Jadi saya bilang ke istri saya, oh itu aparat keamanan. Pak, tadi cukur cepak, sekarang gondrong. Sekarang saya bilang itulah mengamankan kita itu. Itulah bagusnya aparat keamanan bagaimana membackup kita. Kamu tidurlah nyaman, tidak ada itu, tidak ada masalah. Cukup untuk menenangkan sampai harus begitu ya. Karena saya sendiri tidak tahu siapa itu kan. Ya kan itu tekanan-tekanan yang harus. Ya tadi untuk jadi pengawas pemilu memang harus kuat dengan tekanan. Kalau tidak bisa dengan tekanan ya bahaya. Kemudian Pak Ketua, itu soal refleksi kita pemilu yang lalu ini. Ke depan kira-kira Bawaslu Kabupaten Bone ini kan akan melakukan konteks kewajiban kegiatan pengawasannya itu pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, data pemilih berkelanjutan. Apakah ada agenda lain yang memungkinkan akan dirancang oleh Bawaslu Bone untuk terus misalnya melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat desa, atau apa kira-kira agenda selanjutnya, Pak Ketua? Ya, jadi pasca perhelatan demokrasi ini, pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan, maka seringkali orang berpikir dan mengatakan bahwa apa sih yang dilakukan oleh penyelenggara itu? Kan mereka sudah tidur saja, tidak ada tahapan lagi. Jadi kita berpikir bahwa itu ada langkah-langkah strategis yang harus kita jalankan untuk memaksimalkan bahwa sekalipun di luar tahapan, lembaga penyelenggara itu tetap harus aktif. Tetap harus eksis. Kenapa? Karena bukan berarti tidak ada tahapan, kita tidak mempersiapkan tahapan berikutnya. Benar. Ya? Nah, dengan adanya proses-proses untuk mempersiapkan tahapan berikutnya, itulah sehingga eksistensi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu tetap satu, minimal harus ada pendidikan politik kepada masyarakat. Apakah itu dalam bentuk sosialisasi, apakah itu dalam bentuk seminar, apakah itu bentuk diskusi, apakah juga dalam bentuk podcast. Itu kan juga bagiannya bagaimana mensosialisasikan itu. Tapi yang terutama adalah bagaimana konsep pengembangan Bawaslu yang saya coba kembangkan dengan teman-teman di sini adalah bagaimana mencoba untuk membangun kerjasama antar lembaga. Karena ini harus didorong tidak berdasarkan konsep secara sendiri-sendiri. Karena kalau Bawaslu jalan sendiri mungkin tertutup pada skop-skop kecil. Tetapi ketika dia diperluas dalam bentuk kerjasama antar lembaga, itu bisa jadi misalnya ada pendidikan politik di desa. Bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan ini loh, kasus pemilihan kepala daerah di Bone itu ada 3 pidana. Semua melibatkan struktur-struktur birokrasi. Masyarakat harus mampu mengetahui bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka terjerat
dengan itu. Supaya ada konteks pencegahannya ke depan, Ada Pak Ketua. pencegahan ke depan, dan paling tidak juga ke depan masyarakat sudah harus siap sebelum tahapan itu dimulai. Dia harus paham semua regulasinya. Jangan sampai tiba masa tiba akal. Bahkan nanti ada kecenderungan masyarakat itu lebih apatis karena proses yang dia mau hadapi ke depannya adalah proses yang sebenarnya tinggal instan saja. Padahal sebenarnya itu harus diberikan pemahaman dari awal. Sama saja kalau kompetisi. Kompetisi kan harus ada persiapan dulu untuk masuk ke pertandingan yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh masyarakat itu dibawa, diberikan pemahaman, nanti kita berpikir, oh disosialisasikan ketika 1 bulan sebelum tahapan. Jadi masyarakat itu kita lebih instan saja jadinya. Ya, masyarakat harus dibuat. Ada konsep pemberdayaan secara periodik setiap tahunnya. Dan itu bisa dievaluasi. Sampai sejauh mana pengembangan sosialisasi misalnya yang dilakukan. Apa output yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi Bawaslu harus mampu memberikan indeks penilaian itu. Indeks penilaian, oh ini arah yang diinginkan Bawaslu terkait dengan pencegahan sudah masuk pada indeks keberapa. Dia masuk pada poin 6, berarti masih ada strata yang harus ditingkatkan di situ. Pada konsep yang lain bagaimana pelibatan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Bawaslu harus mampu mengevaluasi di situ. Ada enggak lembaga yang aktif? Kan kalau kita melihat bahwa dari pemilihan umum kemarin sampai proses pemilihan ini, partisipasi masyarakat pelaporan itu besar. Sangat tinggi. Sangat tinggi, karena sebagian besar pengelolaan data penanganan pelanggaran itu dilakukan berdasarkan informasi awal yang diberikan. Nah, inilah yang harus didorong konsepnya oleh Bawaslu, dikembangkan oleh Bawaslu untuk menarik lembaga-lembaga yang memang kemarin mempunyai kontribusi besar untuk Bawaslu. Jadi Bawaslu harus mengacungkan jempol sebenarnya. Ya, saya sendiri sebagai ketua Bawaslu ini mewakili keluarga besar Bawaslu Kabupaten mengapresiasi sebesar-besarnya kehadiran unsur-unsur masyarakat itu yang memberikan informasi awal sehingga kami mengembangkan itu menjadi satu temuan. Itu sebenarnya satu prestasi. Dan inilah yang konsep harus dibuat oleh Bawaslu untuk tidak berdiam diri setelah tahapan. Tetapi sekali lagi harus ada sinergitas antar lembaga. Kami juga berharap nanti ada dukungan Pemda, bisa jadi. Benar. Konteks pencegahannya dimulai, kemudian menyusun persiapan kira-kira strategi yang penting untuk supaya tidak terjadi lagi hal-hal peristiwa-peristiwa seperti 2024 lalu. Ini kan kita di Bone ini kan agak lumayan. Di samping pelanggaran pidana kan juga pelanggaran netralitas ASN ini juga kan cukup besar. Cukup besar, lebih dari 10 pelanggaran netralitas ASN yang direkomendasi ke BKN. Jadi saya rasa mungkin memang harus kita mengakui penyelenggara pemilu ini harus mempunyai visi ke depan untuk lebih bekerja keras bagaimana mendorong masyarakat untuk aktif, terlibat secara aktif. Paling tidak masyarakat paham terkait mana yang melanggar dan mana yang itu secara evaluasinya secara pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dan bagaimana langkah ke depan Bawaslu, Pak Ketua ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri sesi ini, Pak Ketua ini kan sudah bergelar sarjana hukum. Apakah sudah ada prediksi dan agenda ke depan mau jadi advokat atau justru mau ke KPU atau mau naik ke provinsi, Pak Ketua? Kan banyak. Apa agendanya ini, Pak Ketua, sarjana hukum ini? Cerdas juga Dinda saya menggali bagaimana visi saya ya. Nah, sebenarnya begini. Saya kemarin mencoba untuk melinearkan tugas fungsi saya sebagai pengawas pemilu dengan pemahaman akademik saya. Jadi saya banyak cerita-cerita. Wah, bagaimana bisa kamu itu jadi pengawas pemilu sementara kamu lulusan ekonomi? Iya. Saya bilang benar juga. Tapi jangan bicara begitu, Bos. Ya kan? Ya, tidak berarti ekonomi itu tidak paham hukum, ya, sepanjang dia mau belajar. Tapi saya juga tidak berhenti di situ. Saya mencoba untuk itu ya, akhirnya alhamdulillah tahun ini ya, kemarin. Tahun lalu sudah selesai jadi sarjana hukum. Awalnya memang dasarnya begitu. Dasarnya bahwa kalau memang saya sudah tidak punya lagi jalan untuk masuk menjadi penyelenggara, maka kepikiran untuk menjadi advokat. Ya, karena pintu itu bisa saja terbuka. Nah, dan saya rasa juga
sama ceritanya waktu saya lucu kan, waktu saya evaluasi ikut tes pertama jadi Panwaslu Kabupaten. Saya ingat sekali itu saya ditanya oleh salah satu profesor dari Unhas dan UMI yang menjadi tim sel, itu pelaksanaan tim seleksinya itu kan di Bulukumba. Waktu mau jadi Panwaslu Kabupaten 2017. Awal 2017. Waktu saya masuk tes wawancara, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh salah satu prof itu, apa yang Anda mau bawa? Anda kan sudah jadi Panwaslu kecamatan. Iya. Apa yang Anda mau bawa menjadi bawah sehingga Anda mau meningkat menjadi bawah Panwaslu Kabupaten, ya kan? Iya. Jadi saya bilang, saya punya satu prinsip, loh. Selama saya masih diberikan kekuatan dan kemampuan, saya tidak akan pernah berbau untuk bermain pada tempat yang sama. Karena sepanjang saya sudah menganggap bahwa saya punya kemampuan, saya punya dasar untuk melanjutkan sesuatu, maka saya tidak pernah berpikir untuk stagnan di suatu tempat. Itu yang memotivasi saya untuk naik satu tingkat dari Panwaslu kecamatan. Benar. Ya. Jadi ke depan juga tidak ada jaminan bahwa saya tidak berpikir. Bisa jadi naik tingkat lagi ya. Saya rasa tergantung kita berdoa saja sama Yang Kuasa, mudah-mudahan diberikan jalan, ya. Siap. Kalau tidak, ya ada tempat yang lain pasti disiapkan. Berarti konteksnya memang secara pribadinya Pak Ketua bahwa untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum, di sisi yang lain ya kita tidak tahu ke depan ini mau apakah kita ke KPUK, naik tingkat jadi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI. Kalau misalnya ada kesempatan, kenapa tidak dan Tuhan mengizinkan. Boleh jadi di bulan Ramadan ini nanti diberikan jalan. Berkahnya. Nah, untuk sebagai bagian daripada closing statement kita, saya ingin meminta kepada Pak Ketua untuk memberikan kira-kira harapan Pak Ketua terhadap, karena tadi disinggung juga dalam bentuk podcast kita bersosialisasi, karena ini adalah sesi perdana ruang Macarita ini dimanfaatkan untuk ruang podcast. Kalau di bahasa luarnya itu karena kita adalah orang Bugis, makanya menggunakan istilah Macarita. Sehingga sesi perdana ini dimulai dan kita anggap bahwa Pak Ketua ini sebagai orang yang membuka sesi perdana ini, dan akan kita hadirkan beberapa tokoh di Kabupaten Bone, bahkan tokoh-tokoh nasional nanti kalau misalnya ada di Bone dan berkesempatan kemudian firm membahas soal isu-isu demokrasi dan isu politik, isu pemilu di Indonesia, maka kita akan hadirkan di sini. Apa harapan besar Pak Ketua ke depan terhadap ruang sesi Macarita ini? Ya, sebenarnya harapan terbesar saya, dan itu menjadi obsesi lembaga. Dengan kehadiran podcast ini menjadi sarana atau media yang membuka ruang untuk bagaimana paling tidak memberikan ruang-ruang tersendiri melalui cerita. Dalam cerita itu dari bisa beberapa segmen. Yang bisa supaya tidak terlalu kaku juga Pak Ketua. Tidak terlalu kaku. Misalnya di forum seminar terus. Kita kan menginginkan bahkan sebenarnya lebih santai yang begini, dan terkadang lebih dapat ilmunya. Pengalamannya juga lebih dapat. Dengan adanya ruang Macarita yang disiapkan oleh Bawaslu Bone, harapan saya ini menjadi satu sarana untuk lebih mendekatkan hubungan emosional Bawaslu Kabupaten Bone dengan pihak-pihak eksternal yang mempunyai kemauan dan keinginan untuk membangun demokrasi Bone yang lebih baik. Bahkan saya lebih menginginkan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama kita bisa menghadirkan Pak Bupati, Ketua DPRD, paling tidak Forkopimda, untuk bisa kita bersharing dalam setiap cerita-cerita momen-momen tertentu. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa kita hadirkan beliau-beliau, sehingga ini menjadi ruang bahwa kami tetap eksis untuk bagaimana mencerahkan pendidikan mencerahkan pendidikan politik masyarakat. kepada masyarakat. Karena Bawaslu tidak boleh vakum, karena alat ukurnya bahwa semakin banyak dugaan pelanggaran, maka Bawaslu harus berpikir semakin banyak hal yang mesti dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran. Salah satu ruangnya adalah bagaimana Macarita ini mungkin dengan pengalaman-pengalaman baik dari praktisi-praktisi hukum, nanti para akademisi, tokoh-tokoh nasional kalau bisa juga bisa Macarita di sini, itu jauh lebih penting. Kenapa?
Karena dengan pengalaman dan kemampuan mereka yang sudah mereka miliki, paling tidak itu memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat. Orang-orang yang punya tingkat perhatian terhadap demokrasi yang ada itu bisa menjadi, inilah ruang, mari kita. Bawaslu juga siap dengan tangan terbuka. Kami Bawaslu Kabupaten Bone siap, silahkan kritisi kami. Apa yang lemah selama ini, apa yang harus kami kedepankan dan kami kembangkan untuk kedepannya, silahkan dengan tangan terbuka. Kami menerima segala kritik yang ada buat Bawaslu. Karena kami menganggap bahwa kami bukan sesuatu yang sempurna. Lembaga ini masih perlu, masih banyak yang mesti dibenahi. Mungkin dengan hadiran ruang Macarita ini, Bawaslu Bone nanti punya introspeksi diri. Bawaslu, kamu kemarin belum di sini. Mari kita cari konsepnya. Dengan Macarita ini mungkin nanti banyak masukan yang bisa diberikan. Oh, Bawaslu sebenarnya kamu lebih cenderung ke sini dengan mengabaikan yang ini misalnya kan pengawasannya. Sehingga nanti semua proses-proses yang dijalankan itu sudah kompleks dengan nanti informasinya. Ya, harus itu. Dan paling tidak dengan kehadiran ruang Macarita yang ada di Bawaslu Bone ini menjadi ruang paripurna untuk kita bisa berbagi. Iya, benar. Harapan saya begitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kreativitas adik-adik yang ada di Bawaslu bagaimana tidak berhenti untuk melakukan inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mendorong partisipasi. Berarti tidak jadi masalah juga teman-teman NGO yang biasa mengkritisi Bawaslu diundang juga untuk jadi narasumber. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih bagus. Karena kenapa? Karena di sinilah kita menyadari diri, mengintrospeksi diri. Dia kemarin mengkritisi kita karena mungkin kita memang ada yang kurang. Dan kita tidak boleh sebagai lembaga publik, kita tidak boleh alergi dengan kritik. Bahkan kehadiran mereka kita harus akui bahwa mereka lah yang membuat kita besar. Mereka lah yang membuat kita nanti jauh lebih dewasa. Karena dengan kritikannya itu kita jadikan sebagai bahan untuk mengintrospeksi diri untuk memperbaiki lembaga ini ke depan. Karena harus diakui bahwa ini juga mempunyai peran penting untuk itu. Tidak boleh diabaikan karena mereka lah yang akan melihat kita untuk jauh lebih baik. Insya Allah Bawaslu tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Bahkan kami membuka ruang kritik di podcast ini supaya lebih nyaman. Lebih nyaman. Jadi oke, sahabat Bawaslu sekalian, itulah tadi beberapa hal yang kita diskusikan dengan Pak Ketua berkaitan dengan pengalamannya secara pribadi dan bagaimana kemudian membangun langkah-langkah ke depan agar Bawaslu ini secara konteks pengawasan mengawasi pemilihan kepala daerah atau pemilu ke depan semakin paripurna. Jadi teman-teman, harapan Pak Ketua bahwa ruangan ini menjadi ruangan bercerita bagi semua kalangan dan semua golongan, semua kelompok masyarakat, baik yang memberikan pendapat atau pernyataan pro terhadap Bawaslu, ataupun yang memberikan kritik sebagai bentuk otokritik Bawaslu untuk membangun ke depan bagaimana Bawaslu ini bisa diperbaiki konteks pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian penanganan pelanggarannya. Sekian dari saya, mewakili Bawaslu Kabupaten Bone, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua karena berkesempatan untuk hadir pada sesi podcast perdana Bawaslu Kabupaten Bone. Sekian dari kami, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sama-sama motonya Bawaslu Pak Ketua? Bisa. Bersama. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.